adik-adik, bagaimana kabarnya kak? Bersama Yesus, Aku dan kau luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Adik-adik di rumah, salam semuanya. Halo adik-adik. Nah, kembali lagi kita beribadah ya. Seperti biasa kita beribadah secara online. Di sini ada Kak Sundari dan Kak Eti yang akan menemani adik-adik untuk beribadah pagi hari ini. Baiklah adik-adik, seperti biasa tentu adik-adik juga sudah mempersiapkan diri, sudah mandi, pakai baju yang bersih, dipersiapkan peralatannya untuk beribadah. Tentu saja apa tuh Kak Eti? Apa ya kak ya? Apa kak? Nah, senjata kita nih ya, yaitu Alkitab. Kita Benar. dipersiapkan juga ya. Hati dan pikiran Ya, kita itu yang tentunya. paling utama ya. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai yuk kita mau memuji Tuhan dulu ya untuk pembukaan ibadah kita pada siang hari ini. Yuk kita memuji Tuhan dalam nama Yesus ya. Adik-adik bisa kan di rumah? Yuk ikutin teman-teman kita ya, sama-sama sama teman-teman kita nyanyi di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tak ada perlawan. Dalam Baiklah adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Baiklah, kita saatnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Kembali kami anak-anak-Mu menghampiri tatamu yang kudus. Saat ini Bapa, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati handphone kami, berkati jaringan kami Bapa. Biarlah kami boleh beribadah dengan tanpa gangguan suatu apapun. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan jalannya ibadah kami pada hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni atas dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kesempurnaan doa ini hamba menaikkan. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah, kita saatnya terima foto dan salam. Sumber keceriaan, kepintaran dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Adik-adik, kemarin adik-adik pasti sudah mendapatkan ayat hafalan ya kak ya? Atau Ya, ayat betul. super kak? Iya betul sekali. Masih ingat nggak ya kira-kira kak? Kita ingatkan kembali dong Kak Iya. Eti, buat adik-adik di rumah supaya diingat kembali ya. Ayat hafalan kita minggu lalu diambil dari Matius 16 ayat yang ke-16b.
Demikianlah firman Tuhan. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Benar. Benar kan adik-adik? Kemarin kan ceritanya tentang mereka ada di bukit ya Kak ya? Ya, betul Mereka sekali. di bukit. Terus di situ ada sinar yang sangat menakjubkan. Ya, jadi Tuhan Yesus itu adik-adik di depan ketiga orang muridnya yang istimewa tentu saja. Siapa tuh muridnya Kak? Ya, Yohanes, Yakobus dan Ya, Petrus. ketiga muridnya yang paling istimewa ini yang diistimewakan ya bagi Tuhan Yesus. Itu Yesus menyatakan dirinya, menyatakan siapa dia itu sebenarnya. Jadi Yesus ini loh saya, aku adalah Mesias. Aku adalah utusan dari Allah yang turun ke bumi. Jadi di depan mereka Yesus menampakkan jati dirinya. Seperti apa jati diri Tuhan Yesus? Pada saat itu Tuhan Yesus itu bercahaya adik-adik. Wajahnya bersinar, jubahnya itu bercahaya berkilauan, ya. Itu sesuatu yang tidak mustahil. Siapapun yang melihat akan silau. Nah, itulah sebagai wujud bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias dan anak Allah yang hidup dalam wujud manusia sejati dan Iya. Allah sejati. Benar. Adik-adik kita yuk memuji Tuhan lagi ya, untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus benar-benar anak Allah. Ya. Kalau kita anak Allah, tentu kita akan menjadi pemenang juga ya Kak ya. Betul sekali Kak Eti. Iya, yuk kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan adik-adik kita ya, dan teman-teman kita di Bandar Jawa Timur. Yuk kita memuji Tuhan dengan lagu Ku menang di dalam Yesus Tuhan ya. Yuk silakan mendengar atau silakan kita sama-sama memuji Tuhan. Berdiri ya, sama-sama berdiri terus memuji Tuhan bersama teman-teman kita. Supaya bersemangat ya. Benar. Oke, yuk kita puji Tuhan ya. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik ke Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik ke Iya Kak, kita sudah memuji Tuhan. Tentunya Kakak sudah menjadi pemenang dong hari ini. Oh iya dong, saat ini kita sudah menjadi pemenang. Kakak pernah nggak takut? Pernah lupa aku takut. Takut sama apa Kak? Sama ular? Hah? Hah? Sama kegelapan. Oh kegelapan ketika mati lampu adik-adik. Iya. Kak Sundari itu pernah juga. Kak itu juga pernah tuh takut. Iya. Tetapi setelah Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita tidak pernah apa Betul Kak? sekali. Rasa takut kita telah dimenangkan. Benar. Jadi kita tidak boleh takut lagi. Karena ada Tuhan Yesus yang akan memberikan cahaya buat kita. Benar Kak. Adik-adik, seperti dengan firman Tuhan pada hari ini, seperti yang kita sudah pujikan, itu ada kaitannya dengan firman Tuhan pada hari ini. Kita siapkan hati pikiran kita siapkan Alkitabnya, kita mau dengarkan Kak Eti memberikan kebenaran tentang firman Tuhan. Silakan Kak Eti. Halo adik-adik, kita kembali merenungkan firman Tuhan ya. Kita buka Alkitab kita, tapi sebelum kita membuka Alkitab, adik-adik udah siap belum? Udah siapin Alkitabnya? Kalau gitu kita berdoa yuk, kita mau berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari-hari yang telah kami lalui,
Hingga pada saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan Engkau, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan belajar tentang firman-Mu. Engkau menolong kami dalam pemberitaan firman Tuhan ini, juga anak-anak yang di rumah yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikirannya supaya firman ini bisa menambah pengetahuan akan firman Tuhan dan dapat dimuliakan di dalam kasih-Mu, sehingga kami bisa berubah hari lepas hari oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita buka firman Tuhan. Saat ini kita buka Alkitab kita dengan kitab Markus ya, adik-adik ya. Kitab Markus pasal 9. Buka ya, pasal 9 adik-adik. Sudah siap? Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan 27. Sama-sama kita baca. Sudah siap adik-adik? Yuk kita baca ya. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang kurang percaya." Saya ulangi, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat."
Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu. Dengan hebatnya anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, adik-adik pernah melihat setan? Tentu adik-adik tidak pernah melihat setan. Tetapi adik-adik pernah kan lihat film setan? Film di TV, di YouTube. Siapa yang suka nonton horor ya? Itu ada film-film setan. Adik-adik, zaman dahulu ada kejadian-kejadian yang aneh dan yang sering terjadi di sekitar kita. Zaman modern sekarang pun ada, ya. Bahkan ada yang membuat anak-anak menjadi sakit, ya. Kalau zaman dahulu ataupun zaman sekarang yang zaman modern ini, sudah ada banyak hal yang membuat film-film setan, ya. Terus selain film-film setan juga banyak peristiwa-peristiwa yang seringkali membuat orang-orang itu heran ataupun takut ataupun bahkan adik-adik ya, kagum atau penasaran. Disitulah ada kejadian yang seringkali ada benda berjalan sendiri, adik-adik ya. Terus ada juga yang suara-suara aneh yang terdengar oleh orang-orang yang pernah mengalaminya, ya. Mungkin adik-adik di rumah merasakan pernah atau tidak. Itu adik-adik coba koreksi lagi. Apakah saya pernah ya melihat setan atau wujud-wujud yang lain? Misalnya sekarang seringkali ada film pocong ataupun yang lain. Atau waktu kita sedang berkendara malam-malam ada penglihatan yang aneh-aneh yang membuat kita semakin takut. Nah, ini seringkali terjadi juga pada orang-orang yang beriman. Seringkali kita penasaran, seringkali kita takut, seringkali kita kagum. Hal-hal inilah yang membuat Tuhan Yesus tidak suka, ya, meragukan kuasa Tuhan. Kalau kita mempercayai atau penasaran ataupun kita ketakutan, itu membuat firman Allah itu diragukan. Karena apa, adik-adik? Di sini firman Tuhan ini mengatakan Tuhan itu berkuasa atas roh jahat. Minggu lalu kakak-kakak sekolah minggu sudah menceritakan bahwa Tuhan Yesus ada di bukit bersama dengan 3 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus. Mereka melihat bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Dia itu bersinar, adik-adik ya. Jadi saat ini adik-adik ya, ketika Tuhan Yesus kembali kepada murid-murid yang lain, murid Tuhan Yesus itu ada berapa adik-adik? 12 ya. 12 murid-murid Tuhan Yesus.
Ketika itu Tuhan Yesus sedang ada di bukit bersama dengan Petrus, Yohanes dan Yakobus. Setelah dia kembali berkumpul bersama dengan murid-murid yang lain. Ketika kembali ke murid-murid yang lain, adik-adik, Tuhan Yesus menemui sesuatu kejadian bahwa di situ murid-murid Tuhan Yesus sedang menyembuhkan seorang anak yang kerasukan setan, adik-adik. Setan ini membuat anak-anak ini sakit. Anak ini sakit tuli dan tidak bisa berbicara. Ya adik-adik ya. Waktu Tuhan Yesus datang ke tempat kerumunan itu, apa yang terjadi? Tuhan Yesus bertanya begitu ya. Apa yang terjadi, adik? Jawabannya, seorang bapak ini yang mempunyai anak yang bisu dan tuli, yang kerasukan setan, berkata, anak saya ini kerasukan setan gitu. Kalau Tuhan bisa, sembuhkanlah, tolong sembuhkanlah. Terus Tuhan Yesus sangat kaget. Kenapa kamu meragukan kuasaku? Kata Tuhan, kalau kamu percaya dengan imanmu, apa yang tidak mungkin terjadi? Gitu ya. Sesuatu yang diimani akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, inilah keraguan seorang ayah kepada Tuhan Yesus. Akhirnya apa, adik-adik, ketika Tuhan Yesus seperti itu? Kenapa kamu tidak percaya gitu? Kenapa kamu meragukan Tuhan Yesus? Ayah ini mengatakan, minta ampun. Ampuni aku. Tolong. Aku yang tidak percaya ini. Tolong aku. Tolong anakku, sembuhkan anakku. Gitu ya. Adik-adik, pernah nggak ya meragukan firman Tuhan? Meragukan Tuhan Yesus? Pernah nggak adik-adik? Kalau adik-adik takut kepada setan, terus adik-adik juga merasa suka atau kagum atas pekerjaan roh-roh jahat, ya, itu namanya adik-adik meragukan kuasa Tuhan. Ya, karena di zaman modern ini banyak roh-roh setan yang melakukan suatu hal-hal yang aneh, yang kadang-kadang membuat kita kagum dengan roh itu. Terus ada lagi kejadian yang orang-orang takut dengan perbuatan roh itu. Padahal adik-adik, segala sesuatu yang dilakukan di dalam nama Yesus, roh jahat pun akan pergi. Ya, adik-adik percaya ketika adik-adik berdoa, membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka roh setan pun takut. Ya, seperti kejadian di dalam firman ini, roh setan sangat takut kepada Yesus, dan ketika Yesus mengusir roh itu dari anak itu, pergi dari anak itu, jangan kembali lagi. Apa yang terjadi? Roh itu pergi. Tetapi sebelum pergi, anak adik-adik ya, roh itu marah. Dia membanting tubuh anak itu, membanting ke kanan ke kiri, sampai tubuhnya itu memar-memar, adik-adik ya. Sakit semua ini tubuh anak itu. Dan bahkan dia menjerit pergi dari anak itu, karena dia ingin apa? Menyengsarakan anak itu. Ya, dia ingin membawa anak itu ke dalam api. Dia ingin membawa anak itu ke dalam air supaya dia tenggelam di air. Dia juga mengeluarkan busa di dalam mulutnya seperti orang keracunan, adik-adik. Jadi, adik-adik,
adik-adik harus kuat di dalam Tuhan. Kalau kita melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus, semua pasti bisa. Tapi adik-adik harus rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama berkumpul, bersatu bersama keluarga, menyatukan hati, berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan, minta ketabahan untuk menghadapi hari-hari, ya, karena hari-hari kita itu seringkali ditemui, ya, kita ketemu dengan roh-roh jahat atau roh setan, ya, yang menyerupai apapun. Roh setan itu bisa menyerupai apapun, adik-adik. Jadi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita tahu bahwa itu roh setan. Adik-adik tahu kalau roh setan itu selalu takut dengan kuasa Yesus. Jadi adik-adik harus penuh dengan roh supaya kita benar-benar bisa mengusir roh jahat atau roh setan di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan bahwa murid-murid Tuhan Yesus yang tidak percaya, yang kurang percaya, dia tidak bisa mengusir roh jahat. Tetapi barang siapa yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil baginya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Siap adik-adik menjadi laskar Kristus, menjadi pemenang, ya. Kita tidak boleh kalah. Hanya di dalam nama Yesus kita bisa berkarya. Apapun karya kita. Kita gelap, kita sebut nama Yesus. Dalam nama Yesus selalu membimbing aku di dalam kegelapan. Karena ketika kita gelap, kita sangat takut. Apalagi ada bunyi-bunyi kresek. Wah, padahal kucing, ya Dede ya. Jadi saat ini ada ayat hafalan atau ayat super yang harus kalian hafal, yaitu kalian buka di Markus pasal 3, ya. Markus pasal 3. Catat ya. Tadi firman Tuhannya di Markus pasal 9. Nah, itu firman Tuhannya bahwa Yesus mengusir roh jahat dan Yesus berkuasa atas roh jahat. Kan saat ini ayat super kita dari Markus pasal 3 ayat 11a yang bunyinya, udah siapa Dede ya bunyinya? Bila mana roh jahat melihat dia, ulangi ya, bila mana roh jahat melihat dia, maksudnya dia itu Yesus ya, diganti dianya. Bila roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya atau di hadapan Yesus. Ya, nya itu huruf besar, n-nya, jadi di hadapan Yesus. Jika roh jahat itu melihat Yesus, maka roh jahat itu akan tersungkur di hadapan Yesus. Ya, itu ayat supernya. Terima kasih adik-adik. Hari ini hari Minggu yang sangat bahagia. Adik-adik tetap sehat, menjaga kesehatan ya, supaya firman ini selalu menjaga hati adik-adik. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Iya. Nah, kita mau ingat sedikit nih, tadi firman Tuhannya tentang apa? Ayo. Tentang apa, kemenangan, Kak. Oh. Kemenangan atas siapa ya kira-kira? Nah, Iblis. wah, luar biasa ya. Setan. Wah. Kakak pernah nggak? Kakak pernah lihat waktu ada kita berjalan di kegelapan, terus ada pohon tuh goyang-goyang, terus ada lagi tuh putih-putih di sana, Kak. Pernah nggak lihat tuh, Kak? Kita mikirnya itu Hantu, setan, adik-adik. gitu ya. Apalagi kalau berjalan di tengah keburu gitu ya. Nah, Ayo bener nggak? Di iya. situ tempatnya setan loh, Kak. Betul Percaya sekali. nggak ada setan? Percaya adik-adik. Setan itu selalu ada. Iya. Ingin mengajak adik-adik pergi menemani
Kemana ya? Setan tempatnya di mana, Kak? Setan mah di tempatnya yang jelas tempat yang kurang bagus, di neraka. Benar, Tempat yang panas, tidak, Kak. tidak suka cita. Nah, adik-adik tahu nggak? Iblis tuh itu loh, Kak, nggak mau sendirian loh di neraka. Cari teman dia. Benar. Adik-adik Cari yang dulu. anak-anak apa, Kak? Anak-anak yang nakal tentu saja. Anak yang takut. Anak yang takut. Benar. Anak nakal juga dibawa ke Eti. Iya, ya. Karena anak nakal itu contoh anak yang tidak taat. Taat, bener. Suka iseng. Nah, itu Bener. iblis paling suka tuh deketin anak-anaknya seperti itu. Dibawa kemana ya, Kak? Tadi, Anak Kak? yang takut. Dibawa ke neraka. Iya. Takut ya? Iya. Baiklah adik-adik, supaya kita nggak dibawa sama si iblis nih ya. Berteman Kita sama harus iblis. bertemannya sama siapa coba? Tuhan Yesus. Ya, betul sekali. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita kemenangan atas iblis. Iya, tempatnya di mana, Kak, Tuhan Yesus, Kak? Di surga. Di hati kita ya Nah, iya, tenang. Betul sekali. Menghadapi, jangan takut adik-adik, kita harus tenang. Oh, ada Yesus. Ketika ada kegelapan, ada Yesus, sebut nama Yesus. Ya, terus adik-adik ya. Karena apa? Di dalam Yesus kita akan memiliki kekuatan. Karena apa? Yesus itu hebat. Iya, benar, hebat. Yesus itu luar biasa. Besar. Yesus itu besar melebihi segala sesuatu. Benar. Besar apanya? Kuasanya. Kuasanya. Untuk apa? Melawan si iblis. Iya. Baiklah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, sekaligus kita mau mengumpulkan persembahan. Kak Eti. Iya. Ya, dipersiapkan persembahannya, nanti boleh dititipkan ke orang tuanya, masukkan amplop ya, biar minggu depan boleh dibawa sama orang tuanya, Iya. dibawa ke gereja. Baiklah, sambil kita memuji Tuhan, ada teman-teman kita yang akan mengajak kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Kuat, hebat, dan besar. Kuat dan berkuat, hebat dan terhebat, besar dan terkenal, itulah Tuhan Yesus. Kuat dan berkuat, hebat dan terhebat, besar dan terkenal, itulah Tuhan Nah, adik-adik, kita sudah memuji Itu Tuhan kan, sambil mengumpulkan ya. persembahan. Saatnya kita mau merespon persembahan kita dengan kita berdoa ya. Baiklah adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman Tuhan-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Biar boleh menjadi sumber berkat dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga telah memberikan sebagian dari berkat yang Kau berikan Bapa. Kami telah mengumpulkan persembahan. Biarlah Kau berkati persembahan kami. Janganlah Kau tengok dari besar kecilnya yang kami berikan, namun tengoklah dari ketulusan hati kami, supaya dapat menjadi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami menserahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saatnya kita akan menerima penebusan dan berkat. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Oke.